Di sebuah desa terpencil bernama Sukamukti, ada kisah kelam yang tak pernah benar-benar dilupakan. Seorang perempuan yang dihina sebagai pelacur, diasingkan, dicaci. Namun, saat ajal menjemput, seluruh desa justru menyaksikan tanda-tanda yang membuat darah beku. Malam itu, bau harum menyingkap rahasia, dan jeritan dari pohon asem menjadi saksi bahwa takdir Allah bisa membalik segalanya. Inilah kisah nyata yang akan membuatmu merinding hingga tak berani berjalan sendirian setelah gelap. Di ujung desa Sukamukti, ada sebuah rumah reyot yang selalu tampak redup setiap malam. Lampunya kuning kusam, berkelip-kelip seperti hendak padam, dan cat dindingnya sudah terkelupas dimakan usia. Rumah itu dihuni seorang perempuan bernama Siti Jamilah, atau yang lebih sering dipanggil orang kampung dengan nada merendahkan, Jamilah pelacur. Usianya sekitar 35 tahun. Meski usianya tidak lagi muda, wajahnya masih cantik, kulit kuning langsat, mata yang tajam, bibir merah yang sering dilumuri lipstik murahan. Setiap malam, ia keluar rumah dengan pakaian mencolok, dandanan tebal, dan aroma parfum menyengat. Ia berjalan menyusuri gang tanah yang gelap menuju jalan raya, lalu menghilang entah kemana. Semua orang tahu apa pekerjaannya, meski tak pernah ada yang berani mengakuinya secara langsung. Perempuan hina, bisik para ibu setiap kali Jamilah lewat. Pantas Allah melaknatnya, sambung yang lain sambil buru-buru menutup pintu rumah. Anak-anak kecil bahkan dilarang bermain dekat rumahnya. Para lelaki kampung pura-pura jijik, meski diam-diam ada beberapa yang pernah mencari kesenangan di sana. Jamilah sudah lama menjadi aib desa Sukamukti. Namun di balik umpatan itu, tak ada yang tahu rahasia yang disimpan Jamilah. Ia tidak pernah membela diri, tidak pernah menjawab hinaan. Ia hanya menunduk dan tersenyum kecut, lalu melanjutkan langkahnya. Malam demi malam, tubuhnya ia jual demi menyambung hidup. Tapi uang yang didapat, sebagian besar justru tidak ia gunakan untuk dirinya. Di dalam kamar kecilnya yang sumpok, ada sebuah kaleng biskuit tua. Setiap selesai bekerja, Jamilah selalu memasukkan beberapa lembar uang ke dalam kaleng itu. Saat isinya cukup, menjelang subuh, ia berjalan pelan membawa bungkusan plastik berisi beras, gula, atau roti. Lalu diam-diam ia letakkan di depan rumah fakir miskin di desa. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Tak ada yang curiga kalau itu pemberian Jamilah. Semua dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, seakan ia menebus dosanya tanpa berharap imbalan. Namun, sejak sebulan terakhir, hidup Jamilah semakin mencekam. Malam-malamnya tak lagi sekadar sunyi, tapi dipenuhi teror yang sulit dijelaskan. Pertama kali terjadi ketika ia pulang larut malam. Angin dingin berhembus kencang dari arah pohon asem besar yang tumbuh di ujung jalan desa. Pohon itu memang terkenal angker. Konon, dulu pernah ada seorang perempuan hamil yang bunuh diri dengan menggantung diri di cabangnya. Warga jarang berani melintas sendirian. Malam itu, Jamilah mendengar suara tangisan lirih dari arah pohon asem. Suara itu panjang, serak, dan memilukan, seperti suara seseorang yang tengah berduka. Ia menoleh, tapi tidak ada siapapun. Daun-daun pohon bergetar, padahal angin seakan berhenti. Suasana jadi mencekam. Tubuh Jamilah merinding. Ia mempercepat langkah, menahan napas, hingga akhirnya tiba di rumah. Sesampainya di kamar, ia masih gemetar. Ia berusaha tidur, tapi baru saja memejamkan mata, terdengar ketukan pelan di pintu rumahnya. Tok, tok, tok. 3 kali, pelan tapi jelas. Jamilah terlonjak. Siapa? Suaranya parau. Tak ada jawaban, hanya hening. Ia memberanikan diri membuka pintu. Kosong, hanya kegelapan pekat.
Ia menutup pintu buru-buru, keringat dingin mengalir di pelipis. Beberapa hari kemudian, bisik-bisik warga makin menjadi-jadi. "Kalau dia mati nanti, jangan kuburkan di pemakaman kampung," kata Pak RT dengan suara tegas di warung kopi. "Betul, najis tanah kubur kita kalau dipakai jasadnya," sahut Bu Saminah, tetangga yang paling benci pada Jamilah. Namun malam demi malam, Jamilah tetap keluar mencari nafkah. Dan tiap kali kembali, suara dari pohon asem makin sering terdengar. Kadang seperti tangisan, kadang seperti tawa nyaring yang menusuk telinga. Suatu malam, ketika ia sedang merapikan kaleng biskuitnya, tiba-tiba cermin tua di kamarnya bergetar sendiri. Kaca itu berembun, lalu muncul tulisan samar dari kabut. "Dosamu berat." Jamilah menjerit dan menutupi wajahnya. Tapi saat ia buka mata, tulisan itu sudah hilang. Malam berikutnya, suara berat terdengar dari arah jendela. "Dosa, dosa, dosa." Suara itu berulang-ulang, serak dan panjang. Dengan gemetar, Jamilah mendekat ke jendela. Saat ia melongok keluar, terlihat wajah pucat seorang perempuan dengan rambut panjang terurai, matanya melotot merah dan darah menetes dari bibirnya. "Arah!" teriak Jamilah. Tubuhnya jatuh terduduk di lantai. Tetangga sempat mendengar jeritan itu, tapi tak ada yang berani menolong. Mereka hanya mengintip dari balik jendela, melihat lampu rumah Jamilah berkedip-kedip, lalu tiba-tiba mati. Sejak malam itu, teror tidak berhenti. Dan nama Siti Jamilah tak hanya jadi bahan caci maki, tapi juga sumber ketakutan seluruh warga desa Sukamukti. Malam itu, desa Sukamukti digelayuti kabut tipis. Angin berhembus membawa bau anyir dari arah sawah, seolah ada bangkai yang terendam di lumpur. Warga desa memilih mengurung diri, terutama karena hari itu adalah malam Jumat Kliwon, malam yang sejak dulu diyakini penuh dengan pertemuan makhluk gaib. Rumah Jamilah tampak semakin menyeramkan. Lampunya redup, sesekali berkedip seperti hampir padam. Dari luar terlihat bayangan tubuhnya yang mondar-mandir di balik tirai jendela. Ia belum tidur sejak jeritan dan penampakan menyeramkan semalam. Matanya sembab, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar setiap kali angin menyentuh genteng. Di warung kopi dekat mushola, warga kembali bergosip. "Itu hukuman Allah. Perempuan itu sudah dilaknat," kata Bu Saminah dengan nada getir. Pak RT mengangguk, wajahnya penuh kebencian. "Kalau benar dia diganggu jin, biarkan saja. Itu balasan hidupnya yang hina. Tidak ada satupun yang merasa kasihan. Semua seolah menutup mata bahwa Jamilah juga manusia yang sedang ketakutan." Padahal setiap subuh dari balik jendela rumah-rumah fakir miskin, orang-orang sering menemukan bungkusan plastik berisi makanan. Mereka tidak pernah tahu dari mana asalnya. Malam semakin larut. Angin mulai membawa suara aneh dari arah pohon asem yang berdiri di ujung jalan desa. Pohon itu besar, tua, dan akarnya menjuntai seperti tangan-tangan busuk yang hendak meraih siapa saja yang lewat. Dari arah batangnya terdengar suara tangisan lirih, panjang, serak, penuh penderitaan. "Jamilah!" Suara itu memanggil. Jamilah yang baru saja menutup jendela langsung terpaku. Tubuhnya kaku, bulu kuduknya berdiri. Itu suara jelas memanggil namanya. Ia menutup telinga dengan kedua tangan, tapi suara itu makin keras, makin dekat, seolah langsung membisikkan ke telinganya. "Jamilah, ikut aku." Tak tahan, Jamilah berlari keluar kamar. Ia mengambil sajadah di sudut ruangan, mencoba sholat meski suaranya terbata-bata. Namun baru ia mengangkat takbir, terdengar ketukan pintu lagi. Tok, tok, tok. Kali ini keras dan berulang-ulang. Dengan berani yang dipaksa oleh rasa takut, ia membuka pintu. Di luar kosong, gelap pekat. Tapi
Ketika ia menoleh ke arah pohon asem, ia melihat sesuatu. Di bawah pohon itu, berdiri sosok perempuan berpakaian putih, rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya menggantung tidak menyentuh tanah. Dari mulutnya menetes darah hitam pekat. Kepalanya miring ke kiri, seperti lehernya patah. "Ah!" jerit Jamilah. Lalu pintu ditutup keras-keras. Tetangga mendengar jeritan itu. Seorang pemuda nekat mengintip dari celah jendela rumah Jamilah. Katanya, ia melihat bayangan perempuan putih melayang di teras rumah Jamilah, lalu perlahan lenyap ke arah pohon asem. Keesokan paginya, kabar itu tersebar cepat. Warga semakin yakin bahwa Jamilah memang diganggu makhluk gaib. "Itu bukan jin biasa," kata Pak Modin, penjaga mushola. "Itu arwah gentayangan. Dia sengaja datang menjemput Jamilah." Sejak malam itu, teror semakin meluas. Bukan hanya Jamilah yang mendengar suara-suara aneh, beberapa warga juga ikut diteror. Bu Saminah yang sering menghina Jamilah mengaku tengah malam mendengar suara ketukan di jendelanya. Saat ia mengintip, terlihat wajah pucat Jamilah di luar, menangis dengan mata hitam legam. Padahal Jamilah saat itu sedang mengurung diri di rumahnya. Bu Saminah menjerit histeris hingga suaminya kalang kabut. Seorang anak kecil bernama Rian juga mengaku melihat ibu Jamilah duduk di tepi sumur belakang rumahnya sambil tersenyum menyeramkan. Ketika warga datang mengecek, tentu saja tak ada siapa-siapa. Desa Sukamukti semakin dicekam rasa takut. Mereka tidak hanya membenci Jamilah, kini mereka juga menganggap rumahnya sebagai sumber petaka. Banyak yang mendesak Pak RT agar mengusir Jamilah dari kampung. Tapi malam itu, teror mencapai puncaknya. Ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari, rumah Jamilah kembali bergetar. Jendela berderak, pintu diketuk keras, suara tawa perempuan melengking menembus dinding. Jamilah menutup telinga, menangis sejadi-jadinya. Lalu, dari arah cermin tua di kamarnya, bayangan sosok putih itu muncul lagi. Kali ini, jelas terlihat wajahnya. Seorang perempuan dengan mata melotot, lidah terjulur panjang, darah mengalir dari lubang hidungnya. Rambutnya basah, seperti habis dicelupkan ke air. "Aku menunggumu, Jamilah." Cermin retak, pecah. Suara tawa memenuhi kamar. Jeritan Jamilah malam itu terdengar ke seluruh desa. Dan sejak saat itu, warga yakin pohon asem telah memilih Jamilah sebagai mangsa berikutnya. Sejak jeritan Jamilah terdengar, di seluruh penjuru malam, suasana desa Sukamukti berubah drastis. Orang-orang tidak lagi berani keluar rumah selepas maghrib. Warung kopi yang biasanya ramai kini sepi. Anak-anak dilarang bermain di halaman setelah senja. Semua merasa ada sesuatu yang mengintai mereka dari kegelapan, terutama dari arah pohon asem tua di ujung jalan. Bu Saminah yang dulu paling vokal menghina Jamilah kini jadi yang paling ketakutan. Ia mengunci pintu rumah dengan kayu besar, menutup semua jendela dengan kain hitam. Namun, ketakutan justru semakin dekat. Tengah malam, ia sering mendengar suara langkah kaki di dapur. Saat ia periksa, semua kosong, tapi piring-piring berjatuhan sendiri dari rak. Kadang ia juga mencium bau melati busuk bercampur darah. Suaminya, Pak Wiryo, mengaku pernah mendengar suara perempuan tertawa cekikikan di dekat telinganya, padahal ia sedang sendirian. Malam berikutnya, ia bermimpi didatangi perempuan berambut panjang yang duduk di dadanya, menatap dengan mata melotot. Setelah bangun, ia mendapati dadanya lebam seperti dicekik. "Ini semua gara-gara Jamilah," umpat Bu Saminah ketakutan. "Dia bawa setan ke kampung kita." Namun, tidak semua percaya begitu saja. Pak Modin, penjaga mushola, mulai curiga ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar gangguan setan. Ia diam-diam memperhatikan kebiasaan Jamilah. Suatu subuh,
Ketika ia hendak berangkat azan, ia melihat dari kejauhan Jamilah menaruh bungkusan plastik di depan rumah seorang janda miskin bernama Bu Aminah. Saat bungkusan itu dibuka, isinya beras 2 kilo dan gula 1 kilo. Pak Modin tertegun. Selama ini, orang-orang menganggap Jamilah hanya perempuan hina. Tapi, mengapa ia melakukan kebaikan yang bahkan warga lain pun jarang lakukan? Ia tidak berani langsung menceritakan temuannya, takut ditertawakan atau dianggap membela perempuan yang dibenci itu. Malam berikutnya, teror semakin menjadi. Kali ini bukan hanya Jamilah yang diserang. Seorang pemuda bernama Rudi yang pulang larut malam usai ronda mengaku melihat sosok putih berdiri di bawah pohon asem. Sosok itu perlahan menoleh padanya. Wajahnya remuk seperti dipukul benda keras, matanya berlumuran darah. Rudi menjerit dan lari terbirit-birit. Sejak itu, ia jatuh sakit, tubuhnya panas dingin, mulutnya komat-kamit menyebut nama Jamilah dalam tidurnya. Desa Sukamukti semakin resah. Pak RT mengadakan musyawarah darurat. Kalau begini terus, kampung kita bisa binasa. Sumber semua masalah adalah rumah Jamilah. Kita harus usir dia dari sini, katanya lantang. Beberapa warga setuju, tapi Pak Modin yang biasanya diam, kali ini menyela. Jangan gegabah, aku tahu sesuatu tentang Jamilah. Warga menoleh heran. Apa maksudmu, Modin? Tanya Pak RT dengan nada tajam. Dengan berat hati, Pak Modin menceritakan apa yang ia lihat subuh-subuh itu. Tentang Jamilah yang diam-diam memberikan makanan pada fakir miskin, tentang bungkusan plastik yang ternyata berasal darinya. Warga terdiam sejenak. Sebagian wajah mereka berubah, tapi banyak yang menolak percaya. Itu cuma cara dia menutupi dosanya, teriak Bu Saminah. Perempuan itu tetap najis. Jangan samakan kebaikan kecil dengan lautan dosa yang sudah dia lakukan. Pertengkaran pun pecah dalam musyawarah itu. Namun sebelum mereka mencapai keputusan, suara mengerikan tiba-tiba terdengar dari arah pohon asem. Suara tangisan panjang disusul tawa melengking menusuk telinga seluruh warga yang hadir di balai desa. Lampu minyak bergoyang, udara jadi dingin, dan beberapa anak kecil yang ikut orang tuanya langsung menangis ketakutan. Ini pertanda buruk, bisik salah seorang warga. Malam itu, gangguan tidak berhenti. Banyak rumah warga tiba-tiba diketuk dari luar. Terdengar suara langkah kaki berlari-lari di atap. Bahkan ada yang melihat bayangan hitam melintas cepat di jalanan kosong. Semua orang tidak bisa tidur. Di rumahnya, Jamilah menangis sendirian. Ia sudah tidak tahan. Ia merasa dirinya yang jadi sebab penderitaan semua orang. Ia bersujud, berdoa dalam tangis, memohon ampun pada Allah meski mulutnya gemetar. Ya Allah, aku hina, aku penuh dosa. Tapi jangan siksa orang-orang ini karena aku. Ambil saja nyawaku kalau memang waktuku. Saat itulah terdengar suara berat dari arah kamarnya. Waktumu sudah dekat. Bayangan hitam menjulang tinggi di sudut ruangan. Tubuhnya hitam pekat, matanya merah menyala, dan mulutnya sobek hingga ke telinga. Sosok itu menatap Jamilah dengan tatapan penuh amarah. Lampu kamarnya padam. Seluruh desa Sukamukti mendengar jeritan panjang yang membuat darah beku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya warga sadar, teror dari pohon asem tidak hanya menakutkan, tapi seolah menuntut nyawa. Malam-malam di desa Sukamukti kini tidak pernah lagi tenang. Setiap kali matahari terbenam, udara desa menjadi dingin mencekam. Seakan-akan ada tirai gaib yang turun menutup kampung itu. Burung hantu sering terdengar dari kejauhan. Anjing-anjing menggonggong tanpa henti ke arah pohon asem tua. Dan suara lirih perempuan menangis kerap terdengar memecah keheningan. Setelah jeritan panjang Jamilah di malam sebelumnya, hampir seluruh warga yakin bahwa ajalnya
sudah dekat. Mereka mulai menghindari rumahnya. Bahkan ada yang sengaja membuat tanda silang di depan pintu mereka dengan kapur putih, berharap terhindar dari mara bahaya. Namun yang aneh, keesokan harinya, beberapa fakir miskin tetap menemukan bungkusan plastik berisi makanan di depan rumah mereka. Isinya selalu sama, beras, gula, kadang roti, atau mie instan. Mereka semakin bingung. Di saat semua orang dicekam ketakutan, siapa yang masih sempat berbagi seperti itu? Pak Modin yang sudah lama curiga akhirnya memberanikan diri bercerita lebih luas. Semua itu dari Jamilah, katanya lirih kepada beberapa orang di mushola. Awalnya mereka tidak percaya, tapi semakin lama bukti semakin jelas. Salah seorang janda miskin, Bu Aminah, mengaku pernah tidak sengaja melihat bayangan Jamilah subuh-subuh menaruh bungkusan di depan rumahnya, lalu pergi dengan cepat. Desa Sukamukti pun terpecah. Sebagian warga mulai merasa bersalah karena telah menghina Jamilah tanpa tahu kebaikannya. Tapi yang lain tetap membenci, menganggap semua itu hanya cara Jamilah menutupi dosanya. Jangan sampai kita terpedaya. Memberi makan orang miskin tidak akan menghapus najis hidupnya, kata Bu Saminah dengan suara nyaring, meski wajahnya pucat karena ia sendiri sering diteror penampakan. Malam berikutnya, teror semakin meluas. Seorang lelaki tua bernama Pak Sarto mendengar suara langkah kaki berat di teras rumahnya. Saat ia membuka pintu, tak ada siapa-siapa, hanya bau melati yang sangat menyengat. Namun ketika ia menoleh ke sumur tua di halaman, ia melihat sosok perempuan putih duduk di bibir sumur dengan kaki terjuntai, kepalanya menunduk, rambut panjang menutupi wajah. Perlahan sosok itu mengangkat kepala dan tampaklah wajah Jamilah, pucat, mata hitam legam, bibir sobek hingga telinga. Pak Sarto langsung jatuh pingsan. Esok paginya, tubuhnya lemas, mulutnya hanya bisa berbisik, "Jamilah, pohon asem, Jamilah." Di tempat lain, seorang pemuda ronda juga mengaku melihat bayangan putih melintas cepat di jalan dekat mushola. Sosok itu berlari tanpa suara, lalu menghilang di arah rumah Jamilah. Semakin hari, desa Sukamukti seperti ditutup kabut kengerian. Tidak ada lagi tawa anak-anak. Tidak ada lagi orang berkumpul di warung kopi. Semua orang hanya berdiam di rumah, menyalakan lampu minyak sepanjang malam dan berdoa agar tidak diganggu. Di rumahnya sendiri, Jamilah semakin terpuruk. Matanya cekung, wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Ia hampir tidak tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, sosok hitam itu muncul. Sosok tinggi dengan mata merah menyala, mulut sobek, selalu berkata, "Waktumu sudah dekat, Jamilah, dosa-dosamu menuntut." Tapi yang paling menakutkan, sosok itu kini tidak hanya menampakkan diri pada Jamilah. Beberapa warga yang tinggal dekat rumahnya juga ikut melihat bayangan itu berdiri di atap rumah atau berjalan di halaman tengah malam. Pak Modin akhirnya mendatangi Jamilah. Meski dengan rasa takut yang besar, ia mengetuk pintu pelan. "Assalamualaikum Jamilah." Tidak ada jawaban. Pintu terbuka sendiri, berderit pelan. Di dalam, Jamilah duduk bersimpuh di sajadah dengan mata sembab, wajah penuh ketakutan. "Pak Modin," suaranya serak. "Saya sudah tidak kuat. Setiap malam dia datang. Saya hanya ingin mati dengan tenang." Pak Modin tercekat. "Kau harus banyak istighfar Jamilah. Allah Maha Pengampun." Jamilah menangis keras. "Tapi dosa saya terlalu banyak, Pak. Saya takut Allah tidak menerima saya." Sebelum Pak Modin sempat menjawab, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah jendela. Brak! Jendela terbuka sendiri. Angin kencang berhembus masuk, membuat lampu minyak bergoyang-goyang. Suara tawa perempuan terdengar, melengking panjang. Seketika itu juga, di cermin retak di sudut ruangan,
muncul bayangan sosok putih dengan mata hitam legam, tersenyum lebar. Waktumu sudah tiba. Lampu minyak padam. Ruangan gelap gulita. Pak Modin menjerit membaca ayat-ayat Al-Quran, sementara Jamilah jatuh pingsan di sajadahnya. Malam itu, seluruh desa Sukamukti mendengar suara tangisan panjang bercampur tawa mengerikan dari arah rumah Jamilah. Dan sejak kejadian itu, hampir semua orang percaya pohon asem telah benar-benar menuntut nyawa Jamilah. Malam itu, desa Sukamukti terasa berbeda. Udara begitu dingin, lebih dingin dari biasanya. Kabut turun tebal, menutupi jalan-jalan desa hingga pandangan hanya sebatas 1 meter. Suara jangkrik lenyap, suara burung malam pun terhenti. Hanya ada kesunyian mencekam, seolah seluruh desa ditelan bayangan. Warga berdiam di rumah masing-masing, tidak berani keluar. Semua tahu, malam ini adalah malam penentuan. Sejak sore, anjing-anjing menggonggong tanpa henti, menghadap ke arah pohon asem tua. Daun-daunnya bergetar, padahal angin tidak bertiup. Seakan ada sesuatu yang sedang bergerak di antara cabang-cabangnya. Di rumahnya yang reot, Siti Jamilah duduk di sajadah. Matanya bengkak karena tangis, tubuhnya gemetar. Ia sudah pasrah. Rasa takut, penyesalan, dan keputusasaan bercampur menjadi satu. Ya Allah, kalau memang malam ini ajalku, aku mohon, jangan kau hinakan aku di hadapan orang-orang ini. Aku hanya ingin engkau terima aku, meski aku penuh dosa. Air matanya jatuh deras. Di tangannya masih ada plastik kecil, berisi nasi bungkus dan telur rebus yang ia sisihkan untuk fakir miskin. Niatnya, jika sempat, ia ingin menitipkan pada Pak Modin agar dibagikan. Tepat tengah malam, rumah Jamilah mulai bergetar. Pintu diketuk keras. Tok, tok, tok. Suaranya menggelegar, seakan seluruh rumah diketuk sekaligus. Cermin retak di kamarnya berderak, lampu minyak padam, hanya tersisa kegelapan pekat. Dari arah luar, terdengar suara tawa panjang, melengking, bercampur tangisan. Jamilah. Jamilah berteriak ketakutan. Ia memeluk sajadahnya erat-erat, tubuhnya gemetar. Dari dinding, bayangan hitam merayap, lalu menjelma menjadi sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. Mulutnya sobek, lidah panjang menjulur, suaranya bergemuruh. Dosamu berat, Jamilah, waktumu sudah tiba. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Jamilah menangis keras, suaranya parau. Di luar rumah, warga yang diam-diam mengintip dari kejauhan ikut merinding. Mereka melihat bayangan putih melayang-layang di sekitar rumah Jamilah. Kadang, sosok perempuan berpakaian putih dengan rambut panjang. Kadang, bayangan hitam menjulang tinggi. Suara-suara aneh terdengar. Tangisan bayi, suara orang tertawa, dan jeritan kesakitan bercampur jadi satu. Pak Modin yang ikut melihat dari mushola tidak tahan. Ia berlari menuju rumah Jamilah, meski warga lain menahan. Jangan Modin, kau bisa mati, teriak Pak RT. Tapi Pak Modin nekat. Ia mendobrak pintu rumah Jamilah. Dan apa yang ia lihat membuat darahnya beku. Di dalam, Jamilah sudah terkapar di lantai, wajahnya pucat, bibirnya kaku. Namun anehnya, di sekeliling tubuhnya tercium harum wangi bunga, melati bercampur kasturi. Berbeda dengan bau busuk yang biasanya menyertai gangguan makhluk halus. Pak Modin mendekat sambil membaca ayat-ayat suci. Saat itu, cermin tua di sudut kamar pecah dengan sendirinya. Dari pecahan kaca muncul wajah-wajah mengerikan. Perempuan pucat dengan mata melotot, lelaki dengan mulut robek, anak kecil berlumuran darah. Semua menjerit bersamaan, lalu hilang dalam sekejap. Sesaat kemudian, rumah Jamilah tenang. Tidak ada lagi suara ketukan, tidak ada lagi bayangan hitam. Hanya tubuh Jamilah yang tergeletak tak bernyawa di atas sajadah, dengan air mata masih mengalir di pipinya. Pak Modin terisak.
Ia menutup mata Jamilah dengan tangannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah merahmatimu, Jamilah. Namun, kejadian aneh belum selesai. Ketika jasad Jamilah hendak diangkat ke balai desa, warga menolak. Jangan kuburkan di pemakaman kita, dia hina, dia najis, teriak Bu Saminah dengan suara ketakutan meski matanya berkaca-kaca. Tapi, tiba-tiba bau harum semakin menyengat dari tubuh Jamilah. Bau itu begitu kuat, membuat orang-orang yang semula menutup hidung justru tertegun. Harum itu tidak seperti minyak wangi murahan, melainkan seperti bunga-bunga surga. Beberapa orang miskin yang selama ini menerima bantuan diam-diam dari Jamilah akhirnya bersuara, "Jangan hina dia. Selama ini, setiap kami lapar, Jamilah yang memberi makan. Setiap subuh, makanan muncul di depan pintu kami dan kami tahu sekarang siapa yang memberikannya." Warga terdiam. Semua mata menoleh pada jasad Jamilah. Rasa bersalah mulai menusuk hati mereka. Bu Saminah gemetar, wajahnya pucat. Ia teringat bagaimana ia sering mengutuk Jamilah. Padahal diam-diam, Jamilah pernah menaruh beras di depan rumahnya ketika ia kehabisan makanan. Air matanya jatuh tanpa disadari. Pak Modin berkata lantang, "Kalian lihat sendiri. Bau harum ini bukan dari manusia. Ini pertanda Allah memuliakan dia meski kita semua menghinanya. Kita yang hina, bukan dia." Warga menangis. Suasana berubah hening. Hanya suara isak tangis terdengar, bercampur dengan bau harum yang makin kuat dari jasad Jamilah. Namun, dari kejauhan, tepat di arah pohon asem, terdengar suara terakhir. Suara jeritan panjang, seperti makhluk yang sangat marah karena gagal membawa Jamilah. Jeritan itu menggema ke seluruh desa, membuat semua orang merinding. Dan setelah itu, pohon asem kembali diam. Malam itu, desa Sukamukti menyaksikan kematian Jamilah, perempuan yang dulu mereka hina. Namun akhirnya Allah muliakan dengan tanda-tanda yang membuat semua orang tak bisa tidur, menyesali diri hingga tulang sumsum. Pagi itu, desa Sukamukti seakan tak bernyawa. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada orang menumbuk padi, tidak ada anak-anak berlarian. Semua mata tertuju pada balai desa, tempat jasad Siti Jamilah disemayamkan. Tubuhnya terbujur kaku di atas dipan kayu, wajahnya tenang, dan anehnya, wangi melati bercampur kasturi masih terus memancar dari tubuhnya. Warga yang semalam menolak menguburnya kini tak berani berkata apa-apa. Mulut mereka terkunci, hati mereka gelisah. Hanya Pak Modin yang dengan tabah menuntun prosesi itu. Kita wajib mengurusnya seperti saudara kita sendiri. Allah sudah menunjukkan tandanya, ucap Pak Modin lantang. Namun, sebagian warga masih ragu. Bisik-bisik terdengar. Tapi, dia kan pelacur. Bagaimana kalau kuburan kita kotor dengan jasadnya? Tepat saat kalimat itu diucapkan, tiba-tiba ruangan bergetar. Genteng balai desa bergemeretak dan kaca jendela berderak keras. Dari arah pohon asem, terdengar suara jeritan panjang, melengking seperti suara makhluk yang terluka parah. Suara itu membuat semua warga menutup telinga, wajah pucat pasi, dan beberapa jatuh tersungkur. Pak Modin menatap tajam ke arah pohon asem. "Cukup, itu bukan suara manusia, bukan pula roh Jamilah. Itu setan yang marah karena gagal menjeratnya." Sejak itu, tidak ada lagi yang berani membantah. Warga akhirnya bersama-sama memandikan jasad Jamilah. Saat kain kafan dibuka, tubuhnya tidak membusuk, bahkan tetap harum. Air mata jatuh tanpa disadari dari mata beberapa perempuan desa. Prosesi pemakaman pun dimulai. Jasad Jamilah diangkat dengan hati-hati, dibawa menuju pemakaman umum desa Sukamukti. Jalanan yang biasanya ramai kini lengang, hanya suara langkah kaki pelan dan bacaan tahlil yang mengiringi. Namun, di sepanjang perjalanan,
beberapa warga mengaku mendengar suara lirih memanggil, "Jamilah." Suara itu datang dari arah pohon asem, merintih panjang seperti makhluk yang sedang merana. Pak RT yang berjalan di depan keringat dingin, langkahnya gontai. Dalam hati, ia menyesal, tapi lidahnya keluh. Dialah yang dulu paling keras menolak Jamilah dimakamkan di tanah desa. Kini ia harus berjalan mengiringinya dengan dada bergetar. Ketika liang lahat digali, sesuatu yang aneh terjadi. Tanah yang biasanya keras dan liat, kali ini terasa gembur, mudah digali, seakan bumi dengan senang hati menerima jasad Jamilah. Para penggali kubur sampai tertegun, bulu kuduk mereka berdiri. Saat tubuh Jamilah diturunkan ke liang lahat, bau harum semakin menyengat. Warga yang tadinya berdiri jauh kini merapat, ingin menyaksikan lebih dekat. Isak tangis terdengar, bukan lagi karena takut, tapi karena penyesalan. Bu Aminah, janda miskin yang sering menerima bantuan dari Jamilah, menangis keras. "Ya Allah, maafkan kami yang telah menghina dia. Padahal dialah yang menolong kami." Bahkan Bu Saminah yang dulu paling membenci Jamilah, kini jatuh terduduk di tanah. Wajahnya basah air mata, bibirnya bergetar. Ia teringat setiap kata-kata kasarnya, setiap hinaan yang ia lontarkan. Sementara perempuan yang ia hina, diam-diam justru pernah memberinya beras ketika keluarganya kelaparan. "Ampuni aku, Jamilah, aku yang lebih hina," isaknya. Setelah prosesi selesai, tanah kubur ditutup rapat. Anehnya, tak lama kemudian, suara jeritan dari pohon asem berhenti total. Angin yang biasanya berembus dingin melewati desa seketika reda. Malam berikutnya, anjing-anjing tidak lagi menggonggong tanpa sebab. Pohon asem tetap berdiri, tapi aura angkernya seolah padam. Namun meski teror berhenti, bayang-bayang malam itu tetap membekas di hati warga. Mereka tak akan pernah lupa bagaimana Allah meninggikan seorang perempuan yang mereka hina, memberi tanda dengan wangi surga yang keluar dari jasadnya. Pak Modin menutup musyawarah setelah pemakaman dengan kata-kata yang membuat bulu kuduk semua orang meremang. "Kita semua sudah salah menilai. Jamilah bukan perempuan hina di sisi Allah. Justru kita yang hina karena menutup mata dari kebaikan. Ingatlah, dosa besar bisa diampuni jika hamba itu bertaubat, dan kebaikan sekecil apapun bisa mengangkat derajat seseorang hingga Allah memuliakannya." Sejak hari itu, desa Sukamukti berubah. Warga lebih sering ke musyola, lebih berhati-hati dalam menilai orang lain, dan selalu teringat wangi harum yang keluar dari kubur Jamilah. Tapi ada satu hal yang tetap menjadi misteri. Beberapa bulan setelah pemakaman, seorang petani mengaku masih sering mendengar suara lirih di dekat pohon asem menjelang maghrib. Suara perempuan berdoa dengan tangisan pilu, meminta ampun. Kadang terdengar seperti suara Jamilah. Malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, beberapa warga yang pulang larut malam bersumpah melihat bayangan perempuan berjilbab putih berjalan di jalan desa, menenteng bungkusan plastik, lalu menghilang di depan rumah fakir miskin. Entah itu arwah Jamilah yang masih menebar kebaikan, atau sekadar ilusi dari rasa bersalah warga. Yang jelas, setiap kali kisah itu diceritakan, bulu kuduk pendengar selalu berdiri dan hati mereka kembali bergetar. Dan hingga kini, pohon asem di desa Sukamukti tetap berdiri sebagai saksi. Saksi bagaimana manusia bisa begitu kejam menghina, tapi Allah bisa membalik segalanya dengan cara yang membuat seluruh desa merinding sepanjang hayat. Siti Jamilah, nama yang dulu dipandang hina, kini harum dikenang selamanya. Tapi di balik kemuliaannya, pohon asem di desa Sukamukti tetap berdiri, menyimpan misteri yang tak pernah padam. Malam gelap,
bisa saja masih menyembunyikan langkahnya. Apakah kau berani melewati jalan itu sendirian?